Selamat pagi Ibu Anita dan teman-teman. Kami dari kelompok F7 akan mempresentasikan materi mengenai transfer belajar, lupa dan jenuh. Kelompok F7 yang terdiri dari Dita Anastasia Lenta, Rizal Ugahari, Leoninsius Benigole, Rosalia Heni Masdayanti, Rufinus Magaya Irmugoin, Listi Septiani, dan Ima Dwi Pangesti. Berikut materi presentasi yang pertama mengenai transfer belajar. Pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar yang sedang dialaminya sekarang. Inilah yang disebut sebagai transfer dalam belajar. Transfer dalam belajar atau sering dikenal sebagai transfer of learning mengandung arti sebagai pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Menurut Reber pada tahun 1988. Kata pemindahan keterampilan tidak berkonotasi hilangnya keterampilan. Melakukan sesuatu pada masa lalu karena diganti dengan keterampilan baru pada masa sekarang. Oleh sebab itu, definisi di atas harus dipahami sebagai pemindahan pengaruh atau pengaruh keterampilan lainnya. Peristiwa pemindahan pengaruh atau disebut sebagai transfer, sebagaimana hal disebut sebagai di atas pada umumnya, atau hampir selalu membawa dampak baik positif maupun negatif terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran, materi pelajaran atau keterampilan lain. Sehingga transfer dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni transfer positif dan transfer negatif. Selanjutnya, menurut Theory of Essential Element yang dikembangkan oleh Thorndike, transfer positif biasanya terjadi apabila ada kesamaan elemen antara materi yang lama dengan materi yang baru. Untuk ragam transfer belajar, menurut Genji, seorang education psikologis atau pakar psikologi pendidikan yang masyhur, transfer dalam belajar dapat digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu transfer positif, yang berarti sebagai transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang kedua, transfer negatif, yaitu transfer yang berefek terhadap kegiatan belajar. Dan yang ketiga merupakan transfer vertikal, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir merupakan transfer lateral, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Leo, kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama ada transfer positif. Transfer positif dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lain. Dalam hal ini, transfer positif menurut Barlow 1985 adalah learning in one situation helpful in other situation, yakni belajar dalam suatu situasi yang dapat membantu belajar dalam situasi-situasi lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada transfer negatif. Transfer negatif dapat dialami seorang siswa apabila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi lainnya. Pengertian ini diambil dari Education Psychology, The Teaching Learning Process oleh Daniel Barlow 1985 yang menyatakan bahwa transfer negatif itu berarti learning in one situation has a damaging effect in other situation. Dengan demikian, pengaruh keterampilan atau pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sendiri tak ada hubungannya dengan kesulitan yang dihadapi siswa tersebut ketika mempelajari pengetahuan atau keterampilan lainnya. Menghadapi kemungkinan terjadinya transfer negatif itu, yang penting bagi guru ialah menyadari
dan sekaligus menghindarkan para siswanya dan dari situasi-situasi belajar tertentu yang diduga keras akan berpengaruh negatif terhadap kegiatan belajar para siswa tersebut pada masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada transfer vertikal atau tegak lurus. Transfer ini dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila pembelajaran yang telah dipelajari dalam situasi tertentu membantu siswa tersebut dalam menguasai pengetahuan, keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah transfer lateral atau ke arah samping. Dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang dipelajarinya untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi yang lain. Dalam hal ini, perubahan waktu dan tempat tidak mengurangi mutu hasil belajar dari siswa tersebut. Sebagai contoh, seorang lulusan STM yang telah menguasai teknologi X dari sekolahnya dapat menjalankan mesin tersebut di tempat kerjanya. Di samping itu, ia juga mampu mengikuti pelatihan menggunakan teknologi mesin-mesin lainnya yang mengandung elemen dan kerumitan yang kurang lebih sama dengan mesin X tadi. Alhasil, transfer lateral itu dapat dikatakan sebagai gejala wajar yang memang sangat diharapkan baik oleh pihak pengajar maupun pihak pelajar. Namun, idealnya, hasil belajar siswa tidak hanya dapat digunakan dalam konteks kehidupan yang sama rumitnya dengan belajar, tetapi juga dapat digunakan dalam konteks kehidupan yang lebih kompleks dan penuh persaingan. Selanjutnya adalah terjadinya transfer belajar positif. Transfer positif mudah terjadi apabila situasi belajarnya disamakan atau dibuat mirip dengan situasi pada kehidupan sehari-hari, sehingga bertujuan untuk mempermudahkan siswa dalam mengaplikasikan hasil belajar pada kehidupan nyata. Seperti halnya bahwa transfer positif perlu diperhatikan oleh guru karena tujuan dalam pendidikan secara umum adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas adaptif secara tidak langsung didapati dari lingkungan pendidikan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap lembaga pendidikan seperti jenjang pendidikan menengah perlu menyediakan akses dalam mempermudahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Cara tersebut antara lain dapat dilihat dari alat-alat dan ruang kerja yang kelak akan digunakan. Apabila cara tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka terdapat alternatif lain yaitu on-the-job training. On-the-job training adalah kegiatan yang mengadakan praktek lapangan di tempat kerja seperti kantor, sekolah, pabrik, perkebunan, dan sesuai dengan kebutuhan jurusan yang dimiliki. Lalu kita masuk ke dalam lupa dan kejenuhan belajar. Menurut Gulo tahun 1982 dan Reber tahun 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Untuk membahas lebih lanjutnya mengenai materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya faktor penyebab lupa. Yang pertama, gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Menurut Reber, Beth, dan Anderson mengatakan dalam teori yang disebut interferensi teori, gangguan konflik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu A. Proaktif interferensi. Seorang siswa akan mengalami gangguan proaktif apabila materi pembelajaran lama yang sudah tersimpan dalam substansi akal permanennya mengganggu masuknya materi pelajaran baru. Peristiwa ini akan terjadi apabila seorang siswa mempelajari sebuah materi yang sangat mirip dengan materi pembelajaran yang lain, yang telah ia kuasai dalam tenggang waktu yang cukup pendek. Yang B, retroaktif interferensi. Seorang siswa akan mengalami gangguan retroaktif apabila materi pembelajaran baru membawa konflik dan gangguan terhadap pemanggilan
pemanggilan kembali materi pelajaran lama yang telah lebih dahulu tersimpan di dalam substansi akal permanen siswa. Yang kedua, tekanan terhadap item yang telah ada baik sengaja ataupun tidak. Penekanan ini terjadi karena beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena item informasi berupa pengetahuan, tanggapan, kesan yang diterima siswa kurang menyenangkan sehingga siswa dengan sengaja menekannya hingga ke alam ketidaksadaran. 2. Karena item informasi yang baru secara otomatis menekan item informasi yang telah ada. Ketiga, karena item informasi yang akan direproduksi atau diingat kembali itu tertekan ke alam bawah sadar dengan sendirinya karena tidak pernah digunakan. Yang kedua, perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Jika seorang anak mengingat sesuatu karena melihatnya melalui gambar, maka kemungkinan ia akan melupakannya saat melihat sesuatu tersebut secara langsung. 3. Perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Meskipun seorang siswa telah mengikuti proses belajar dengan tekun dan serius, tetapi karena siswa tersebut tidak menyukai cara mengajar guru, maka materi pelajaran itu akan mudah terlupakan. Selanjutnya, menurut Law of Disuse, Hilgard dan Bauer, lupa akan terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan oleh siswa. Perubahan urat syaraf otak seorang siswa akan mengalami ini ketika terserang penyakit tertentu seperti keracunan, kecanduan alkohol, dan gegar otak yang menyebabkan akan kehilangan ingatan atas item-item informasi yang ada dalam memori permanennya. Kiat mengurangi lupa dalam belajar. Menurut Barlow, Reber, dan Anderson, hal yang pertama yang termasuk dalam kiat dalam mengurangi lupa dalam belajar, yang pertama adalah overlearning atau belajar berlebih. Maksudnya adalah upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atau materi pelajaran tertentu. Overlearning akan terjadi jika respon tertentu muncul setelah siswa mempelajari respon tersebut dengan cara di luar kebiasaannya. Kemudian, ada extra study time atau tambahan waktu belajar. Ini adalah upaya yang dapat dilakukan dengan menambah alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi aktivitas belajar. Kiat ini dipandang cukup strategis karena dapat melindungi memori dari kelupaan. Mnemonic device atau muslihat memori berarti kiat khusus yang dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan ide, informasi ke dalam sistem akal siswa. Muslihat mnemonik ini beragam jenisnya, namun yang paling menonjol adalah yang pertama rima, yaitu sajak yang dibuat sedemikian rupa yang isinya terdiri atas kata atau istilah yang harus diingat siswa. Misalnya, nyanyian anak TK yang berisi pesan moral. Kemudian, singkatan, yakni terdiri atas huruf awal, nama, atau istilah yang harus diingat oleh siswa. Misalnya, siswa harus menghafalkan berbagai warna pada pelangi seperti merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu dengan menyingkatnya menjadi Meiji Kuhibiniu. Yang ketiga, sistem kata pasak, yakni jenis teknik memorik yang menggunakan komponen yang sebelumnya telah dikuasai sebagai pasak atau paku pengait memori baru. Contohnya, panas adalah api, biru adalah langit. Yang keempat, metode loci yaitu kiat mnemonik yang menggunakan tempat khusus dan terkenal sebagai sarana penempatan kata dan istilah tertentu yang harus diingat oleh siswa. Contohnya antara lain adalah nama ibu kota Amerika Serikat untuk mengingat nama presiden pertama negara itu, yaitu George Washington. Kemudian yang kelima, sistem kata kunci. Kiat ini dikembangkan oleh Ralph dan Atkinson. Kiat ini relatif tergolong baru dibandingkan dengan kiat lainnya.
Kiat ini akan menggunakan sistem kata kunci yang direkayasa secara khusus dan mempelajari kata dan istilah asing dan sangat cocok untuk mengajarkan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Selanjutnya dilanjutkan oleh Delvian. Selanjutnya yang keenam, pengelompokan, yaitu menata ulang item materi menjadi kelompok kecil yang dianggap lebih logis dalam arti bahwa item tersebut memiliki lafal yang sama atau sangat mirip. Contoh, 1. Daftar terdiri atas nama negara serupa, Indonesia, Malaysia, Brunei. Yang kedua, daftar 2 terdiri atas singkatan lembaga negara, DPA, DPR, MPR. Dan yang ketiga, daftar ketiga terdiri atas singkatan nama badan internasional, ILO, WHO, IFF. 7. Latihan terbagi. Lawan latihan terbagi adalah latihan terkumpul yang sudah dianggap tidak efektif karena mendorong siswa melakukan cramming. Dalam latihan terbagi, siswa melakukan latihan dengan alokasi waktu yang pendek dan dipisahkan di antara waktu istirahat. Upaya yang dilakukan untuk menghindari cramming, yakni belajar banyak materi secara tergesa dalam waktu yang singkat. 8. Pengaruh letak bersambung. Pada kiat ini, siswa dianjurkan menyusun daftar kata yang diwakili dan diakhiri dengan kata yang harus diingat. Kata tersebut dapat dituliskan dengan menggunakan huruf dan warna yang mencolok agar tampak sangat berbeda dan mudah diingat. Selain itu, ada cara yang dapat dilakukan guru untuk mengurangi kelupaan siswa. 1. Timbulkan atau tingkatkan motivasi belajar para siswa dengan menyadarkan mereka akan tujuan instruksional yang harus mereka capai nantinya. 2. Selalu menunjukkan unsur pokok sebelum menunjukkan unsur penunjang yang relevan dalam materi pelajaran yang akan disajikan kepada para siswa. Dan yang ketiga, selalu menyajikan pokok bahasa materi yang berkaitan dengan pokok bahasa pada sesi sebelumnya dan relevan dengan pokok bahasan materi yang akan disajikan pada sesi berikutnya. Selain itu ada jenuh. Secara harafiah, arti jenuh ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Selain itu, jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Kejenuhan belajar merupakan rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatang hasil. Peristiwa jenuh jika dialami seorang siswa yang sedang dalam proses belajar akan membuat siswa tersebut merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari usaha belajarnya tidak membuahkan hasil atau tidak mengalami kemajuan. Selanjutnya adalah faktor penyebab dan cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Menurut Chaplin tahun 1972, kejenuhan belajar dapat terjadi apabila siswa telah kehilangan motivasi dan konsolidasi pada salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum mencapai tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaniahnya karena bosan dan keletihan.
Keletihan menjadi penyebab paling umum karena keletihan dapat menimbulkan perasaan bosan pada siswa yang bersangkutan. Menurut Cross tahun 1974, dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Learning, keletihan dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, keletihan indera siswa, yang kedua, keletihan fisik siswa, dan yang terakhir adalah keletihan mental siswa. Keletihan indera dan fisik umumnya dapat diatasi setelah beristirahat dan cukup mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Berbeda halnya dengan keletihan mental yang tidak dapat diatasi dengan cara demikian, sehingga keletihan mental dianggap sebagai faktor utama kejenuhan dalam belajar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keletihan mental siswa atau mental fatigue diantaranya yang pertama adalah karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Kemudian, karena kecemasan siswa terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan mempelajari bidang studi tertentu. Yang ketiga, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelektual yang sangat berat. Kemudian yang terakhir, karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimal, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin, atau self-imposed. Namun, keletihan mental tersebut dapat diatasi dengan kiat-kiat sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan serta minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Yang kedua adalah pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali atau merenovasi lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sampai memungkinkan siswa merasa berada di dalam sebuah kamar baru yang lebih menyenangkan dan menunjang proses pembelajarannya. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Dan yang terakhir, siswa harus berbuat nyata, dengan kata lain tidak menyerah atau tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Sekian dari presentasi kelompok F7. Apabila terdapat pertanyaan, kami persilahkan dan terima kasih.